بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، وبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Ikhwani wa akhawat fi din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla Jalaluh, alhamdulillah pada kesempatan kali ini, di subuh ini, kita bisa bersua dan berjumpa di tempat yang mulia ini, fi baitin min buyutillah, di rumah Allah, di antara rumah-rumah Allah Jalla wa Ala yang ada di muka bumi ini, untuk tujuan ta'ammuk dan tafaqquh fid din, untuk tujuan memperdalam din Allah dan agama Allah Jalla Jalaluh. Dan ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita. Tidak semua muslimin, tidak semua muslimat mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal saleh kita dan terhitung sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allah Jalla Jalaluh di padang mahsyar. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla wa Ala, semoga apa yang kita lakukan ini sebagai caranya Allah Jalla Jalaluh untuk memberikan rahmatnya dan ridhanya atas kita semua, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannahnya dan surganya tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman. Nabi yang telah mengatakan dalam satu hadis yang sahih, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Artinya salat yang kita kerjakan hendaknya sesuai dengan apa yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama dan kata para fuqaha ketika mendefinisikan ibadah salat tersebut, ibadah salat itu adalah aqwalun wa af'alun makhsusatun. Bacaan-bacaannya khusus diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Perbuatan-perbuatannya pun juga khusus. Artinya segala ucapan
segala perkataan yang tidak ada kaitannya dengan ibadah salat tidak boleh kita bawa dalam ibadah salat kita tersebut. Meskipun di luar salat disyariatkan. Seperti misalnya kita sedang salat, kemudian ada seseorang yang memberikan salam kepada kita. Kita tidak boleh menjawabnya dengan mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batal ibadah salat kita. Kenapa? Meskipun ucapan salam tersebut disyariatkan di luar salat, tapi tidak di dalam salat. Makanya kata para ulama, ketika kita mendapatkan ada sahib kita, teman kita sedang salat, maka makruh kita tersebut untuk apa? Memberikan salam untuknya. Nah, kemudian perbuatan-perbuatannya pun juga khusus yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita paham, kita mengerti bahwasannya makan dan minum tersebut sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Jalla wa Ala selama makanannya halal dan minumannya halal. Tetapi ketika kita bawa dalam solat, kita solat sambil makan, sambil minum, maka tidak sah solat kita. Karena ibadah solat itu perbuatannya perbuatan khusus, perbuatan-perbuatan yang tidak ada kaitannya dengan ibadah solat tidak boleh untuk kita bawa dalam solat. Mubtatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim, yang dimana ibadah solat tersebut dimulainya dengan kita melakukan takbir yang diistilahkan dengan takbiratul ihram. Ketika kita sudah melakukan takbir yang pertama tersebut, Allahu Akbar, maka segala sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan ibadah salat, baik itu ucapan ataupun perbuatan, tidak boleh kita bawa dalam salat. Meskipun di luar salat disyariatkan, tapi di dalam salat tidak boleh untuk kita lakukan. Kemudian diakhiri dengan salam, yang artinya kita tersebut boleh lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada kaitannya dengan ibadah salat, entah makan, entah minum, atau apapun, atau ucapan-ucapan yang tidak boleh kita bawa dalam salat. Ketika kita tersebut sudah selesai melaksanakan ibadah salat, ditandai dengan kita mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, baru diizinkan dan dibolehkan lagi untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah, itulah definisi daripada ibadah salat. Nah, tentunya tidak lain biniyati ta'abbud lillah. Niatan kita melakukan itu tadi semua niatannya untuk beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Makanya syurut qabul a'mal, syarat diterimanya ibadah tersebut ada dua I. Yang pertama apa? Ikhlas. Ibadah yang kita lakukan, khususnya ibadah salat, karena Allah, untuk Allah, lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika la wa bidzalika umirtu wa ana awal muslimin. Sesungguhnya ibadah salatku, khusus di sini disebutkan untuk Allah, lillahi ta'ala. Kata Allah dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budallah mukhlishina lahuddina hunafa. Tidaklah kita ini disuruh, diperintahkan kecuali beribadah dalam kondisi yang ikhlas karena Allah Jalla wa Ala. Ibadah kita termasuk salat, kita niatkan karena Allah Jalla Jalaluh. Tapi tidak cukup cuma sekedar ikhlas saja, harus ada yang kedua, yaitu apa? Ittiba. Salat yang kita lakukan hendaknya sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Jangan sampai menyelisih ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya penting kiranya tersebut kita betul-betul memperdalam tentang ittiba tersebut, yang dimana itu bagian daripada konsekuensi kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasul. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdillah adalah hamba Allah dan utusan Allah. Salah satu konsekuensinya apa? Taat kepada Muhammad dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, artinya banyak itu belum tentu benar.
Ya, sedikit itu belum tentu salah. Benarnya kita dalam beramal beribadah, termasuk ibadah salat, sesuai dengan apa? Tuntunan dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, disebutkan di zaman tabi'in, ada seorang tabi'in namanya Sa'id bin Musayyib atau Sa'id bin Musayyab. Jadi boleh kita bilang Sa'id bin Musayyib atau Sa'id bin Musayyab. Subhanallah, ada orang yang mampir ke masjid beliau. Orang tersebut mengerjakan qobliyah subuh 8 rakaat. 8 rakaat. Padahal kita paham qobliyah subuh itu cuma berapa? Cuma 2. Dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, rak'ata al-fajri khairun minad dunya fiha. 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Subhanallah, ini fulan qobliyah subuhnya 8 rakaat. Subhanallah, Al-Imam Sa'id bin Musayyib menunggu orang itu sampai selesai sholat. Setelah selesai, ya, setelah memberikan salam, kemudian sedikit berbahasa basi, menanyakan kabar, dari mana datang dan seterusnya. Beliau menanya, "Afwan ya akhi, ana lihat antum tadi salat 8 rakaat, itu salat apa?" Dengan gampangnya ini orang mengatakan, "Oh, qobliyah subuh." Maaf ya akhi, bukankah qobliyah subuh itu cuma 2 rakaat? Sebagaimana diinfokan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, "Rak'ata al-fajri khairun min dunya wa fiha." Subhanallah, orang itu diberikan nasihat, bukannya syukur dan berterima kasih kepada Imam Sa'id bin Musayyib ini, tapi malah nyolot, malah marah, ngomel, sambil mengatakan, "Hei Imam, emang kalau anak sholat Allah Jalla wa'ala akan melemparkan anak ke dalam neraka? Emang kalau anak sholat Allah Jalla Jalaluh akan menyangsi anak, menghukum anak?" Sa'id bin Musayyib sambil tersenyum mengatakan, "Ya akhi, Allah Jalla wa'ala tidak bakalan mengazab, menyiksa seseorang karena sholat. Tapi ana bisa pastikan," kata beliau, kata Sa'id bin Musayyib, "ana bisa pastikan Allah Jalla wa'ala akan mengazab dan menyiksa seseorang ketika menyelisihi nabinya. Qobliyah subuh cuma 2 rakaat, bukan 8 rakaat. Kalau antum masih seperti ini, siap-siap dilempar ke dalam siksa api neraka." Allahu Akbar. Ini kan pesan khusus, bahwasannya apa? Banyak itu belum tentu benar, sedikit itu belum tentu apa? Salah. Kebenaran tersebut ketika kita beramalnya, ketika kita beribadahnya, khususnya ibadah sholat, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ana yakin ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah, jamaah masjid Imam Asy-Syafi'i ini, benar ya, masjid Imam Asy-Syafi'i, subhanallah, sudah paham, sudah ngertilah tentang detil ibadah sholat, paham tentang syarat wajib sholat, paham tentang syarat sahnya ibadah sholat, paham tentang sifat atau kaifiyah, tata cara melaksanakan ibadat sholat, sangat paham. Tapi yang ingin kita sampaikan ini berkaitan dengan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di dalam kita melaksanakan ibadat sholat, entah disadari atau tidak disadari. Nah, mudah-mudahan dengan waktu yang sedikit ini bisa menuntaskan masalah ini. Nah, kesalahan-kesalahan dalam melaksanakan ibadah sholat, kalau kita mencoba untuk meringkas, itu terbagi menjadi 3 kesalahan. Pertama, kesalahan sebelum melaksanakan ibadah sholat. Kesalahan sebelum melaksanakan apa? Ibadah sholat. Yang kedua, kesalahan ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Jadi sedang berlangsung ibadah sholat, ada hal-hal yang berkaitan dengan kesalahan yang kita lakukan. Yang ketiga, kesalahan-kesalahan yang terjadi setelah melaksanakan ibadah salat. Nah, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Yang pertama yang ingin kita bahas, kesalahan sebelum melaksanakan ibadah salat. Salah satu syarat sahnya ibadah salat tersebut adalah apa? Syatrul aurah, menutup aurat.
Auratnya laki-laki jelas, yang wajib untuk ditutup ketika melaksanakan ibadah salat dari pusar sampai ke lutut. Berdasarkan hadis dari Ammar bin Shu'aib ya, radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau, bahwasannya sutrahnya laki-laki itu apa? Dari pusar sampai ke lutut. Cuma tidak layak juga Bapak ketika kita berhadapan dengan Allah Jalla wa ala dalam salat, kita pakainya cuma pakai celana pendek doang. Artinya makruh kalau kita sebagai laki-laki salatnya itu apa? Telanjang dada. Dada kelihatan, pundak kelihatan. Maka oleh sebab itu ketika kita tersebut ya melaksanakan ibadah salat berpenampilan yang keren dan rapi. Allah yang mengatakan itu dalam surah Al-A'raf, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak keturunan Adam, tolong ambil perhiasan kalian setiap kali kalian melaksanakan ibadah salat. Maksudnya apa? Usturu auratikum. Tutuplah aurat-aurat kalian dan berpakaian yang rapi ketika melaksanakan ibadah salat. Sedangkan auratnya perempuan juga jelas, seluruh tubuh tertutup kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, berarti ini berkaitan erat dengan masalah pakaian. Kalau pakaian itu, kalau untuk ya perempuan tersebut, pakaian mereka dianggap syar'i, pakaian wanita tersebut dianggap sebagai busana muslimah yang syar'i, itu kan ada 8 syarat. Ada 8 syarat ibu-ibu. Ada 8 syarat. Yang pertama ya, niatan dia tersebut berpakaian untuk menutup auratnya. Kemudian yang tidak ada niatan untuk apa? Menjadi pusat perhatiannya laki-laki. Itu yang pertama. Yang kedua, niatan dia tersebut untuk berpakaian tersebut adalah menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Karena memang wajah dan kedua telapak tangan ini apa? Bukan apa? Bukan aurat. Ya, telapak tangan juga kita katakan apa? Yang putihnya ataupun hitamnya ibu-ibu itu bukan apa? Bukan aurat. Artinya kalau wanita membuat pakaiannya kemudian terlihat telapak tangannya baik hitamnya atau putihnya, dosa enggak itu wanita? Tidak. Nah, hidung termasuk aurat enggak Bapak? Buat wanita? Hah? Kayaknya enggak yakin antum. Ibu-ibu, hidung termasuk aurat enggak? Tuh, tidak. Ibu-ibu yakin tuh. Antum enggak yakin. Hidung bukan aurat. Kenapa? Bagian daripada apa? Wajah. Mata termasuk aurat bukan? Bukan. Kenapa? Bagian daripada apa? Wajah. Pipi aurat enggak? Bukan kan? Karena bagian daripada apa? Bagian wajah. Seperti itu. 6. Suara? Nah, antum ragu lagi. Suara aurat enggak? Ibu aurat enggak, Bu? Nah, ibu enggak berani ngomong. Pak, suara aurat enggak? Tadi ada yang ngomong, tidak Ustadz, itu kan wanita yang ngomong. Kalau itu aurat, itu ibu enggak boleh ngomong. Pakai aba-aba aja. Suara bukan apa? Bukan aurat. Banyaknya para wanita yang datang kepada Nabi SAW, bertanya berbagai macam pertanyaan kepada Nabi SAW dengan suaranya langsung. Jika itu suara aurat, tidak mungkin Nabi SAW menyuruh mereka untuk berkata-kata. Bukan begitu? Dagu termasuk aurat bukan? Yang tumbuh. Kalau laki-laki kan tumbuh jenggot nih. Dagu termasuk aurat enggak? Enggak yakin antum. Dagu termasuk aurat bukan? Bukan aurat. Coba kita pernah lihat kambing enggak dipotong? Tuh ada dagunya enggak kambing? Itu kalau disembelih, tuh dagu ikut leher apa ikut wajahnya? Ya kan sama dengan kita. Kesian wanita sampai jilbaban begini nih. Ahsan pakai cadar, lebih baik dia pakai cadar aja seperti itu. Kecekik begini kan? Artinya kita katakan dagu bukan apa? Bukan aurat. Nah, ini yang harus kita luruskan ya. Artinya betul-betul nih, ya kita harus mengatakan yang benar. Adapun misalnya bagaimana tentang masalah cadar tersebut, kita katakan itu afdaliyah saja. Kalau kita merasa nih sebagai wanita dengan wajah kita itu membuat pandangan laki-laki itu memelototin kita, kita tutup deh wajah kita. Tapi apakah dengan hal seperti itu
membuat ya wajahnya wanita itu jadi aurat? Kan tentu tidak. Subhanallah, ya disebutkan Fadl bin Abbas, saudaranya daripada ya Abdullah ibnu Abbas ya, ketika itu pernah melihat seorang wanita memplototin begitu. Rasulullah SAW kemudian ya dengan tangan beliau yang mulia mengarahkan ya wajahnya Fadl bin Abbas tersebut untuk tidak melihat itu wanita, karena dia sudah terlalu berlebihan, ya kan seperti itu. Nah artinya kalau kita tertarik dengan seorang wanita ya, dikarenakan melihat wajahnya sehingga membuat ada detakan-detakan jantung ini atau hati ini atau kalbu ini, kita katakan ya kita apa, tugas kita sebagai laki-laki apa? Ghaddul basar, menundukkan pandangan, bukan begitu? Nah, tapi wanita itu tidak dikatakan tutup ya wajahnya, kan enggak. Rasulullah enggak ngomong sama itu wanita, bukan begitu? Berarti menunjukkan wajah itu bukan apa? Bukan aurat. Wallahu a'lam bissawab. Nah, jadi kesimpulannya ya, yang kedua adalah pakaian busana muslimah tersebut apa? Menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, ini karena wajah dan kedua telapak tangan itu bukan apa? Bukan aurat. Kemudian yang ketiga kita katakan ya, pakaian yang dipakai oleh wanita tersebut tidak menyerupai pakaian laki-laki. Jelas ya, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Pakaian laki-laki di antara ciri khasnya apa? Celana panjang misalnya. Meskipun itu dijual untuk wanita misalnya celana itu, tapi itu ciri khasnya siapa? Laki-laki. Tidak boleh wanita itu menyerupai apa? Pakaian laki-laki. Kemudian yang keempat, tidak boleh menyerupai pakaian wanita kafirah, ya, non muslimah, ya. Birawati pakai jilbab enggak? Nah, ibu-ibu enggak boleh. Model jilbabnya itu kita katakan seperti apa? Seperti birawati tersebut, karena menyerupai apa? Menyerupai pakaian-pakaian wanita kafir. Tidak dibolehkan yang seperti itu. Model dengan berbagai macam model, boleh kan Bu? Ada yang umbrella misalnya, ada juga yang kelelawar, ada juga yang friend khimar. Monggo silahkan, selama memenuhi syarat silahkan saja. Jelas ibu-ibu? Naam. Kemudian yang kelima kita katakan tebal tidak tipis. Tebal dan tidak tipis, artinya jangan sampai transparan. Subhanallah, padahal ibu-ibu tahu ya, kain yang paling bagus itu kan kain Paris itu, tapi tipis. Nah kemudian supaya bisa dipakai itu kain menggunakan apa Bu dalamannya? Pakai puring ya Bu. Nah artinya kalau kita sudah pakai puring, jadi tebal enggak? Sudah terlihat enggak pakaian dalam kita Bapak Ibu? Terlihat enggak ibu-ibu? Tidak terlihat. Boleh nggak kita memakai seperti itu? Ini tipis aslinya, kain Paris ini. Tapi ketika kita gunakan puring tadi jadi tebal. Boleh nggak kita pakai itu? Boleh, tidak mengapa yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini singkat saja ya. Kemudian yang selanjutnya kita katakan longgar, tidak ketat, tidak sampai ya pakaian yang dipakai oleh perempuan tersebut menggambarkan lukuk-lukuk tubuhnya seperti itu. Ya. Tidak ketat ya, tidak ketat. Kita katakan seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang ketujuh kita katakan ya, tidak ada gambar yang bernyawa. Gambar bernyawa itu, makhluk yang bernyawa itu ya, yang tidak boleh itu cuma dua. Pertama apa? Manusia. Yang kedua binatang. Subhanallah, pakai hijab misalnya, tapi gambarnya ada gambar ya siapa misalnya artis misalnya di baju abayanya itu ya, besar lagi gambarnya tersebut, tidak dibolehkan yang demikian. Nah, atau gambar binatang, dia suka banget kucing ya, subhanallah, akhirnya dia taruh tuh di abayanya itu gambar kucing, besar lagi gambarnya tersebut, boleh tidak? Tidak boleh. Naam, tapi ada tuh merek-merek terkenal gambarnya kecil dan gak kelihatan. Ya kan ada, kalau itu pakaian laki-laki yang saya tahu ya, ada merek buaya, ada merek anjing, ada merek apa Pak Haji? Kuda, ya kan? Itu kan gak kelihatan. Boleh gak kita pakai begitu untuk laki-laki terutama tuh? Boleh.
Boleh Pak Haji. Illa raqman, ya, kecuali gambar yang kecil, nggak kelihatan juga, matanya juga nggak ada, wajahnya juga nggak nampak jelas banget kan, seperti itu. Subhanallah, hidungnya nggak ada, matanya nggak ada, mulutnya nggak ada, boleh kecil banget. Atau yang gambar kuda itu putih semua, bukan begitu? Nah, itu pun juga tidak mengapa. Kenapa? Karena sudah tidak menjadi gambar yang bernyawa lagi, seperti itu. Wajahnya nggak ada, matanya nggak ada, hidungnya nggak ada, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian yang terakhir, tidak syuhrah. Syuhrah itu jadi pusat perhatian. Subhanallah. Kita nih misalnya kekawinan, kan ada pakaian khususnya, resepsi gitu loh. Kemudian kita pakai baju olahraga datang ke perkawinan atau resepsi pernikahan, boleh gak? Secara hukum boleh saja. Tapi ini kan masalah kepantasan, pantas atau tidak? Jadi pusat perhatian gak? Antum habis futsalan atau main bola, ada undangan si ini nih, udah langsung aja kita ke sana. Ya, masih pakai sepatu bola apa semua, nutupin lutut, masya Allah. Ya, celana antum tersebut ada nomornya lagi, nomor 7 lagi kan, seperti itu. Nah, iya kan, antum assalamualaikum, selamat ya, sama apa pengantin laki-laki, cipika-cipiki dan seterusnya, sama ya pengantin laki-laki, kemudian makan di situ. Orang melihat kita enggak? Jadi pusat perhatian enggak, Pak? Jadi pusat perhatian. Meskipun pakaian yang kita pakai itu boleh kalau kita gunakan pakaian bola, seperti itu. Sama kan, kita lihat ada orang nih pakai baju gamis main bola. Astagfirullahalazim. Boleh enggak? Boleh aja. Cuma pantas atau enggak pantas, itu aja masalahnya. Kayak ana misalnya, ana ngisi kajian pakai topi koboi, boleh enggak? Enggak, secara hukum boleh enggak? Boleh saja, tapi antum kan bilang, nih ustadz apa koboi ya? Kan seperti itu. Pakai topi pet misalnya, seperti itu. Kalau kita gunakan untuk olahraga karena panas misalnya kan, atau jalan misalnya ke pasar untuk mencari sesuatu kena panas, kita pakai itu, enggak ada masalah. Tapi di Masjid Imam Syafi'i, anak kebetulan koleksi topi nih, anak pakai. Nih, ustadz apa artis sih? Kan begitu jadinya antum. Nah, ini masalah apa? Kepantasan, pantas atau tidak. Nah, syuhrah itu jadi pusat perhatian automatically kan, seperti itu. Seperti ibu-ibu misalnya berpakaian, ada kantong bajunya, boleh nggak Bu? Boleh, tidak mengapa kan? Subhanallah. Ya, untuk untuk menaruh fulus atau duit ya. Nanti kalau sampai di masjid ya, untuk apa? Bersedekah misalnya, boleh saja. Tapi kalau kantong bajunya itu diletakkan di belakang, besar lagi, secara hukum boleh saja, tapi jadi apa? Pusat perhatian. Itulah yang disebut dengan apa? Syuhrah tadi itu. Wallahu alam bissawab. Ya kan, seperti itu. Nah, begitu kira-kira ya. Seperti misalnya kita di pesawat, bisa aja sih sebenarnya pakai gamis, pakai surban apa, nggak ada masalah. Tapi orang pasti melihat kita kan. Ada yang nyamar aja deh, pakai baju kaos aja, boleh nggak? Nggak ada masalah kan? Kita lebih senang nggak diperhatikan orang kan, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, nah ini 8 syarat Bu, ingat-ingat. Nanti di perdalamnya nanti ya, subhanallah sama prop nanti ya, insya Allah ya, 8 syarat tadi itu. Nah, kalau untuk laki-laki juga begitu, kita katakan syaratnya jelas, menutup aurat, seperti itu. Kemudian tidak ada Pak gambar yang bernyawa kan, seperti itu. Nah, kemudian pakaian laki-laki jangan sampai ya emas ya atau sutra, nggak dibolehkan. Kita berdandan sebagai laki-laki boleh nggak Pak? Pakai cincin misalnya Pak, boleh nggak? Boleh. Tapi cincinnya selain apa? Selain emas, mau perak ya, mau tembaga, silakan. Batunya mau batu kecubung atau merah delima atau safir ya, silahkan ya. Saya hafal masanya batu-batu itu Pak, karena dari sana saya. Nah, ya halal, nggak ada masalah itu. Nah, tapi satu yang dilarang oleh Allah, emas jangan. Nah, termasuk sutra, tidak boleh kita sebagai laki-laki pakai sutra, bukan begitu? Kata Nabi kita Muhammad SAW, hadani helon linisaina wa haramun lirijalina. Dua hal ini ya, emas dan sutra, halal buat wanita, kemudian haram buat laki-laki. Makanya Pak, emas dan sutra itu
Mahal apa murah? Mahal. Makanya maklumin saja kalau pakaian istri kita lebih mahal daripada kita. Maklumin saja Pak ya. Jelas ya. Istri kita pakaiannya 1 juta, kita paling 200.000, bukan begitu? Atau mungkin ibu-ibu yang di belakang itu 2 juta, 3 juta, apalagi kalau kawinan. Kita paling bantar 500.000, bukan begitu Pak? Nah, jadi maklumin saja. Antum ikhlas tuh memberikan nafkah dalam masalah pakaian ini. Ikhlas kan Pak? Nah, pesan ibu-ibu sudah saya sampaikan. Nah, Allahu a'lam bissawab. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Nah, itu pertama berkaitan dengan masalah pakaian. Menutup aurat. Jelas ya? Nah, ada kesalahan-kesalahan teman tuh ketika sholat. Dia pakai celana jin ya. Bukan jin itu ya. Yang enggak terlihat itu enggak. Celana jin itu, subhanallah, bukan yang baggy, tapi yang ketat. Ketika dia berdiri enggak kelihatan tuh auratnya. Tapi ketika sujud kelihatan tuh belahan belakangnya dan celana dalamnya. Berarti itu pakaian apa? Tidak layak untuk apa? Untuk dipakai di bawah untuk sholat seperti itu. Jelas ya? Tidak dibolehkan yang demikian. Nah, maka oleh sebab itu perhatikan kalau ada teman kita misalnya ketika sujudkan Allahu Akbar, ya Allah, gak khusyuk deh sudah sholat kita. Karena melihat itu setiap kali dia sujud seperti itu. Nah, habis sholat kita tegur, ya akhi afwan, ini pakaian celana yang antum pakai ini nggak layak untuk apa? Untuk dipakai untuk sholat. Karena ketika antum sujud itu kelihatan. Nah, maka oleh sebab itu kalau ingin juga pakai pakaian celana seperti itu tadi, bajunya itu dikeluarkan. Makanya kata-kata kita kan dikeluarkan itu. Bukan apa-apa. Khawatir ini kalau kita sujud ada yang kelihatan. Tapi boleh nggak sih Pak? Kita tampil keren, baju kita masukkan ke dalam celana kita itu. Boleh atau tidak? Boleh. Tidak mengapa yang demikian ya. Al aslu fil asya'i ibahah illa fihi adillah tubayyinu annaha muharramah. Segala sesuatu itu halal kecuali ada dalil yang menjelaskan bahwasanya itu apa? Haram yang demikian. Jadi kan memang kita kan pakai jas misalnya. Pasti pakaian dalamnya itu, kemejanya itu kan dimasukkan. Kelihatan dong sabuk kita yang mahal itu. Automatically. Boleh enggak? Nah, kita bicara masalah boleh. Boleh aja. Dan itu kan memenuhi syariat ya, syar'i banget. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla Jalaluhu. Naam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah enggak sholat di atas sajadah atau tikar? Pernah tidak? Pernah. Nabi SAW pernah sholat di atas tikar, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Nah, cuma tikar dan sajadahnya itu jangan sampai ya bergambar. Jangan sampai apa? Bergambar. Apalagi gambarnya gambar bernyawa ya, makhluk bernyawa, manusia atau binatang, seperti itu. Nah, adapun yang lainnya itu kita katakan, kita usahakan untuk tinggalkan. Misalnya sadayahnya itu Taur Zamzam atau Masjidil Haram atau kita katakan Masjid Nabawi atau mungkin Ka'bah, kayak sajadah zaman dulu itu ya, seperti itu. Nah, secara hukum sebenarnya boleh-boleh saja, cuma dikhawatirkan Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah terganggu akan tirai ketika sholat. Bukan karena gambar bernyawa, tapi ada gambar-gambar yang membuat Nabi SAW itu terganggu sehingga membuat sholat itu apa? Tidak khusyuk. Ya, seperti itu. Nah, dikhawatirkan saja, bukan haram ya, dikhawatirkan saja kalau kita sholat melihat itu gambar Ka'bah atau gambar apa kita katakan Masjidil Haram atau Masjid Nabawi atau Taur Zamzam, menghayalkan kita di depan Ka'bah nih. Seperti itu saja. Makanya ada sebagian masjid itu kan, maaf nih, bagian menghadap kiblatnya itu apa? Dindingnya itu dinding Ka'bah. Pernah nggak antum lihat itu? Ka'bah kayak Ka'bah, hitam, semua modelnya Ka'bah. Ya, secara hukum kita katakan ya monggo saja, boleh saja, tapi lebih bagus dihindarilah. Takutnya kita menghayalkan seakan-akan kita sholat di masjid apa? Masjidil Haram, di hadapan kita Ka'bah. Nah, itu dihindari. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian yang ketiga, ya,
Bumi ini, tanah ini dijadikan oleh Allah Jalla wa'ala suci, dan boleh kita sholat dimanapun kecuali tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Jalla Jalaluh. Dalam satu hadis yang sahih ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan tanah ini oleh Allah Jalla wa'ala untukku, itu tempat sholat dan suci. Suci sekaligus boleh kita melaksanakan ibadah sholat, kecuali, nah ini pengecualiannya, salah satunya illal makbarah, kecuali kuburan. Tempat yang tidak boleh kita melaksanakan ibadah sholat ya di muka bumi ini, yang pertama apa? Kuburan, tempat pemakaman. Kenapa Bapak? Pertama dikarenakan ada dalil Rasulullah yang melarang kita ya. Yang kedua, kita kan tahu ibadah sholat ini ada ruku dan sujud, bukan begitu? Dan rukunya kita dan sujudnya kita hanya untuk apa? Untuk Allah Jalla wa'ala. Makanya Rasulullah mengatakan, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha. Janganlah kalian sholat menghadap ke kuburan, dan janganlah duduk di atas kuburan. Karena ada ruku dan sujud. Untuk apa? Karena ruku dan sujud kita ini hanya untuk Allah. Sahabat Mu'adz bin Jabal baru datang dari Syam. Syam itu 4 negara sekarang, Palestina, Yordania, Syria dan Lebanon. Dia lihat penduduk Syam itu sangat memuliakan tokoh masyarakat mereka ya, para rahib, pendeta dan seterusnya. Dan penghormatan mereka itu dengan cara sujud. Dipikir Mu'adz bin Jabal, aku mau praktekkan ini kepada Nabi SAW ketika aku berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Sekembalinya dari Syam, sudah sampai di Madinah, ketemu dengan Nabi. Mu'adz bin Jabal langsung sujud. Rasulullah marah, ya Mu'adz, kok berdiri antum ini? Apa-apaan antum ini? Enggak ya Rasulullah, sekedar ta'ziman lakum, sekedar untuk penghormatan dan pemuliaan kepada antum. Aku baru datang dari Syam, aku lihat masyarakatnya itu kalau menghormati rahib mereka, pendeta mereka, para tokoh masyarakat mereka dengan cara sujud. Aku ingin melakukan itu kepada antum ya Rasulullah. Apa jawab Nabi SAW? Ya Mu'adz, seandainya Allah Jalla Jalaluh mengizinkan aku untuk memerintahkan manusia untuk sujud kepada manusia yang lainnya, la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha li idhami haqqihi 'alaiha. Maka aku akan perintahkan siapa ibu-ibu? Bu? Perempuan untuk sujud kepada siapa Bu? Suaminya, dikarenakan hak yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh sang suami ini yang wajib untuk dilaksanakan oleh istri. Tapi meskipun demikian ibu-ibu, ibu nggak boleh sujud dengan suami ibu. Salahnya bagaimanapun ya sebatas minta maaf saja. Nggak boleh cium-cium kaki sujud ya, minta ampun yang luar biasa seperti minta ampunnya kita kepada Allah Jalla wa'ala. Haram yang demikian. Nah itu kata Nabi SAW. Nah kalau kita sholat di makbarah, di kuburan itu dikhawatirkan seperti itu. Makanya Rasulullah SAW apa? Melarang yang demikian. Jelas ya? Nah, kemudian yang kedua, tempat meskipun suci tapi ya di hadapannya ada kuburan, itu juga tidak boleh. Ini masjid suci, bukan begitu? Boleh untuk melaksanakan ibadah salat. Tapi di tempat kiblat kita ini, di balik tembok ada kuburan, ada pemakaman. Boleh nggak kita salat di masjid ini? Tidak boleh. Rasulullah mengatakan apa? La tusallu ilal kubur. Janganlah kalian sholat menghadap ke kuburan. Kecuali misalnya, ini habis tembok masjid ini kiblat kan, ada jalan raya, di seberang sana jauh ada pemakaman, nggak ada masalah, jauh. Atau di balik daripada tembok ini ada kali besar, ada sungai besar, di seberang sungai ada kuburan, nah nggak ada masalah seperti itu. Jelas ya? Tapi kalau langsung kita menghindar. Jelas ya? Nah satu-satunya tempat ya, satu-satunya sholat kita boleh melaksanakan di kuburan, sholat apa? Sholat jenazah. Kenapa alasannya? Karena nggak ada sujud, nggak ada ruku dan sujud, bukan begitu? Sholat jenazah kan cuma berapa? 4 kali takbir. Takbir yang pertama baca apa? La haula wala quwata illa billah.
Takbir yang pertama baca apa Pak? Al-Fatihah. Takbir yang kedua salawat Nabi, hafal dong. Yang ketiga baca doa seikhlas-ikhlasnya dan sepanjang-panjangnya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Yang keempat, boleh doa boleh tidak, tapi abdalnya doa. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tubtinna ba'dahu. Allahumma ighfir lana wa lahu. Salamnya boleh satu kali, boleh dua kali. Salam satu kali hadis Abu Hurairah. Salam dua kali hadis Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Nah, tapi kalau kita ya di Kota Malang ini salamnya dua kali aja. Ya, sesuai dengan kebiasaan masyarakat di sini ya. Ya, hadis Abdullah bin Mas'ud sahih. Jadi kalau di suatu masjid sudah menjadi kebiasaan dan itu sahih berdasarkan ajaran Quran dan Sunnah, kita katakan ya seperti itu kita laksanakan. Seperti kita misalnya di masjid kita ini kan tarawih dua salam kan seperti itu. Berarti jangan dirubah-rubah ya kan seperti itu. Atau misalnya di masjid ini kebetulan 4 rakaat sekali salam. Misalnya saya dari Jakarta disuruh jadi imam tadi. Wajar nggak saya nanya, Pak di sini tarawih dua salam apa 4 rakaat sekali salam? Oh 4 rakaat sekali salam. Oke, aku ikut. Dua-duanya sahih, dua-duanya benar. Kenapa antum mempermasalahkan itu kan seperti itu? Kenapa diperdebatkan lagi? Jelas ya. Nah, termasuk tadi salat jenazah tadi. Kalau antum nanti di Jazirah Arabia, di Mekah, di Madinah, salamnya cuma berapa? 1 kali. Hadis Abu Hurairah benar juga, ya kan? Nah, jadi kita melihat kondisi seperti itu untuk apa? Menghilangkan perdebatan yang terlalu panjang. Jadi, oh ini sahih, hadisnya dari Abu Hurairah 1 kali salamnya. Oh ini hadis ya dari Abdullah bin Mas'ud, salamnya berapa? 2 kali. Jelas ya? Subhanallah. Nah, jadi boleh ya. Misalnya 3 bulan lagi atau 4 bulan lagi saya kesini, Pak. Itu yang kemarin Pak Haji sahib kita siapa tuh namanya? Yang mana yang di Masjid Imam Syafi'i? Yang mana? Tuh waktu anak kajian tuh dia posisinya di sebelah kiri anak. Dia bersandar gitu waktu itu. Anak ingat. Oh, si bapak ini. Iya benar. Di mana Pak Haji? Udah qaid Ustaz, udah meninggal. Hah? Kapan? Habis Ustaz kajian tuh pulang habis hari Ahad, Seninnya dia meninggal. Lah, Allahu Akbar. Tuh orang baik tuh Pak Haji, Masya Allah. Kuburannya di mana? Kuburannya di sini. Ngapain Ustaz? Ana ingin datang ke sana menyolatkan jenazahnya. Boleh enggak? Boleh tidak? Boleh. Siapa yang melakukan itu? Rasulullah SAW. Ketika ada perempuan yang meninggal dunia, Rasulullah tanya, perempuan itu mana? Biasanya bersih-bersih di masjid. Oh udah meninggal ya Rasulullah tadi malam. Allah, kenapa kalian enggak menghabarkan kepadaku? Kan seperti itu. Nah, kenapa memang kalau kita memang betul-betul bestie ya Pak ya, subhanallah, setiap dari teman kita yang meninggal dunia menunjukkan kita betul-betul bestie. Pada saat dia meninggal dunia tersebut, kita takziah ke keluarganya, kan kita pastikan kita menyolatkan jenazahnya. Kenapa begitu? Itu yang membuat dia aman di alam barzahnya, di alam kuburnya. Ya, itu yang membuat apa? Kuburannya terang benderang. Tadinya gelap gulita, dikenakan orang yang hidup menyolatkan jenazahnya terang benderang. Dalilnya Ustaz, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Setelah selesai menyolatkan jenazah tadi, yang perempuan tadi di kuburan, Rasulullah SAW bersabda, Inna hadhil kubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Sesungguhnya kuburan ini diliputi oleh kegelapan yang sangat luar biasa. Ya, untuk para penghuninya. Baru terang benderang ketika kita sudah apa? Menyolatkan jenazahnya. Subhanallah. Itu manfaat daripada apa? Salat jenazah. Makanya siapapun, ya kalau anak duluan ya, tolong ya kalau antum pas di Jakarta nanti takziah dan salatkan jenazah anak. Anak yakin antum lebih bertakwa daripada anak, lebih soleh daripada anak, kan seperti itu. Tapi kalau antum yang duluan, tolong WA aja, kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya minimal doa, ya kan, minimal doa. Oh Ustaz pulang bin pulang, kan kita masa kenal cuma di kajian doang. Subhanallah, udah selesai ini pulang, udah gitu aja. Ya, anak nggak mau begitu. Anak pingin akrab sama antum, kan seperti itu. Ustadz dengan murid itu kan harus akrab. Disitulah nanti ilmu itu akan sampai. Kalau cuma sekedar hadir sekali, 2 kali, ya udah begitu aja. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi maklumin Pak ya, antum mungkin kenal sama Ustadz. Ustadz kadang lupa-lupa, ini siapa ya? Anak yang di Malang Ustadz. Oh iya. Nah, siapa antum?
Ana yang dulu jemput antum. Oh iya, kok sudah botak pak? Dulu perasaan enggak, misalnya nih ya. Ana nyinggung siapa ya? Enggak ya. Wallahu. Taib. Afwan. Nah. Taib. Kemudian tempat yang ketiga enggak boleh nih adalah al-hammam. Apapun namanya, toilet, restroom, jamban, ya, apalagi itu, nggak boleh kita sholat di sana. Kenapa? Ada alasannya. Ya, kita katakan. Pertama ada dalil, pasti ada dalil. Kata Nabi Sallam, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran illal maqbara wal hammam. Dijadikan tanah ini suci, bersih dan boleh untuk sujud, boleh untuk sholat kecuali kuburan dan kamar mandi. Kenapa kamar mandi nggak boleh? Selain ada dalil, karena kamar mandi itu kongko-kongkonya syaitan. Tahu ya kongko-kongkonya syaitan? Tempat berkumpulnya syaitan. Makanya kata Nabi, al-hammamu baitu syaitan. Kamar mandi itu adalah rumahnya syaitan. Makanya sebelum masuk kamar mandi baca doanya apa? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dengan nama Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan yang ada di dalam kamar mandi, jin. Kata Nabi Muhammad dalam hadis Ali bin Abi Thalib dan juga dikuatkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, dengan kita membaca doa tersebut, itu bangsa jin yang ada di kamar mandi tidak bisa melihat auratnya kita. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita selalu lupa baca doa itu padahal hafal, berarti apa? Syaitan dan bangsa jin yang ada di kamar mandi memprototin auratnya kita. Hati-hati. Jelas ya? Yang ketiga, kenapa nggak boleh sholat di kamar mandi? Dikenakan kamar mandi tersebut tempat kita buka aurat. Nggak mungkin dong kita mandi pakai baju gamis, nggak mungkin dong pakai baju abaya. Pasti apa? Oryanan, pasti bugil. Tempatnya tertutup. Kalau nggak bersih kita, bukan begitu? Tapi itu dihalalkan, dibolehkan. Hatta Rasulullah melakukan yang demikian. Kita katakan, jelas Bapak Ibu. Tapi tempatnya tertutup. Halal yang demikian. Nah, maka berhubung kamar mandi itu tempat kita buka aurat, maka nggak boleh sholat di kamar mandi tersebut. Yang keempat apa alasannya? Karena kamar mandi tersebut tempat berkumpulnya najis, maka kita tidak boleh sholat di kamar mandi. Kemudian yang keempat al-husyu, ya, kloset atau apa, spiteng. Ini misalnya masjid kita sholat id, subhanallah, ya, sampai keluar-luar kan, misalnya ya, subhanallah, kita di lapangan. Nah, ada yang kosong tapi spiteng, kita gelar sejadah di atas spiteng tadi, boleh nggak? Nggak boleh, meskipun nggak langsung, karena di bawahnya apa? Kotoran. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima, kandang onta. Kenapa dilarang Ustadz? Dalil Rasulullah yang mengatakan. Kita kalau sudah dalil ini kan sam'an wa ta'atan, siap dengar dan siap taat, nggak ada perdebatan lagi sudah. Dalam hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan apa? La tusallu fi mabarikil ibil fa innaha khuliqat minasyayatin. Janganlah kalian sholat di kandang-kandang onta, karena kandang onta itu tempat berkumpulnya apa? Syaitan. Subhanallah, nggak boleh. Onta kan halal Ustadz, dagingnya halal. Tapi kalau di kandang kambing boleh nggak? Boleh. Subhanallah. Lihat apa? Sallu fi marabidil ghanam fa innaha barakatun. Silahkan kalian sholat di kandang kambing, karena kandang kambing itu tempat yang penuh keberkahan. Kenapa Pak alasannya? Padahal ada kotoran kan, kemungkinan besar di situ. Sudah belajar dong dari Prof ya. Yang najis itu apa? Kotoran ayam najis nggak? Kotoran bebek, kambing, kotoran onta, enggak. Kenapa? Karena binatang yang halal dimakan dagingnya, meskipun kita jijik. Makanya kan definisi najis itu yang sebenarnya apa? Segala sesuatu yang dianggap kotor dan menyijikkan oleh Allah dan Rasulnya. Artinya kalau Allah dan Rasulnya tidak menganggap itu kotor dan menyijikkan, bukan najis. Kita lagi batuk-batuk nih, dahak sudah. Kemudian kita kebetulan ada kantong baju, kita lihat. Kita lagi sholat nih, sah nggak sholat kita? Masih ada wudhu nggak?
Subhanallah, meskipun samping kanan kiri kita jijik banget dengan kita, bukan begitu? Karena kalau berkaitan dengan manusia itu kan, yang najis itu kan jelas segala sesuatu yang keluar dari kubur dan tubuh kita yang bagian bawah, semuanya najis kecuali satu, yaitu apa? Air mani. Kenapa? Dalil lagi, hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bukan begitu? Tapi yang keluar dari wajah kita, ya, dari mulut kita misalnya, dari ludah, dahak, bahkan mungkin bisa jadi darah, ya kan, muntah, najis nggak? Tidak. Meskipun kita nggak mau diludahin orang, bukan begitu? Nah, subhanallah, ada sahib, dia bekas minum nih. Sat, minum Sat. Antum aja deh, fadhol. Nggak Sat. Kenapa Sat? Jijik ya Sat? Enggak najis kok. Ustadz yang ngomong kan waktu itu. Iya sih, enggak najis sih, ya benar. Tapi antum jangan memaksakan juga. Bekas antum anda disuruh minum, bukan apa-apa. Subhanallah. Kadang begitu. Ini mungkin lebih pintar dari ustadz kadang nih. Gimana caranya mencandain ustadz ya? Subhanallah, Allahu akbar. Nah, ya. Nah, kalau binatang kan jelas. Yang halal itu kotorannya apa? Tidak najis. Binatang yang haram baru najis kotorannya, kecuali binatang yang haram yang bagaimana? Jadi semua binatang yang haram kotorannya najis, kecuali binatang yang haram yang tidak ada darahnya. Seperti apa? Cecak, nemplok di pakaian kita, buang kotoran. Kita lagi sholat, batal nggak sholat kita? Tidak. Najis nggak pakaian kita? Tidak. Karena cecak memang aslinya tidak ada apa? Tidak ada darahnya. Kecoa haram kan? Kita injak sekalipun nggak ada darahnya itu. Subhanallah, tidak najis kotorannya. Semut, ya, nggak ada darahnya. Nyamuk juga nggak ada darahnya. Itu darah antum itu kalau ada darah juga. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jelas ya. Nah, artinya apa? Ya, itu pelajarin lagi lah. Nah, ini sekedar kisi-kisi doang ya. Nah, nanti ya ustadz yang di sinilah bertanggung jawab. Masa ustadz Jakarta yang tanggung jawab masalah kayak gini nggak paham, ya Pak ya. Nah, nanti to be continue lagi masalah itu. Taib. Nah, termasuk tadi kita katakan ya, onta itu binatang yang halal, kotorannya itu tidak najis. Salah satunya ya ada dari kalangan sahabat Nabi, ya kalau nggak salah dari suku Ri'al dan Zakwan itu, Ri'al wa Zakwan ya, dia mengalami muntaber, buang-buang air, ya kan, seperti itu, nggak sembuh-sembuh, datang kepada Nabi SAW, kemudian bertanya obatnya apa, kata Nabi coba kalian datang deh ke peternakan onta, tanya obatnya, ditanyalah, kemudian peternak onta ngambil apa, kencingnya onta, disuruh untuk minum. Subhanallah, minum akhirnya, karena ingin sembuh kan. Ya, segeli-gelinya tetap mau minum. Subhanallah, habis itu sembuh. Luar biasa. Nah, kalau itu najis kita katakan, pasti Nabi SAW melarang kan? Karena segala sesuatu yang najis itu nggak boleh kita manfaatkan. Termasuk buat apa? Pengobatan. Nah, antum kan dokter nih. Ya, itu kalau minum langsung itu kita pingin coba nggak bisa. Ini yang bermasalah di perut ini kan, daripada kita 2 digit, 3 digit habis fulus, lebih bagus yang 10 real kan, segini minum. Cuma minumnya nggak bau banget kan, seperti itu. Nah, bisa nggak sih Pak dibikin kapsul Pak? Kan nggak ada tuh, inovasi sedikit lah ya. Insya Allah banyak tuh yang mau, insya Allah mau ya. Coba pikirkan coba. Insya Allah enggak, mungkin antum ketawa sekarang ini, tapi coba pikirkan itu obat luar biasa itu. Obat yang masalah perut semua bisa sembuh dengan kencing onta tadi itu. Cuma kalau langsung orang nggak pada berani. Subhanallah. Tapi kalau ada ya kapsulnya itu, di dalamnya ada kencing onta tadi, insya Allah mau. Aneh yang pertama kali minum nanti insya Allah. Nah, coba antum buat deh. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, di situ kan ada dakwahnya, ada bisnisnya juga kan. Jelas lah ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, tempat berkumpulnya syaitan ya, itu alasannya. Kenapa di kandang onta kita nggak boleh sholat? Nah, kemudian dikembangkan ulama, segala tempat berkumpulnya syaitan kita nggak boleh sholat di situ. Salah satunya apa? Tempat ibadahnya orang kafir, tempat ibadahnya orang musyrik. Apapun tempat ibadahnya, mau gereja, kelenteng, ya pura,
vihara atau wihara. Enggak boleh sinagog, enggak boleh. Kenapa? Tempat ibadahnya orang kafir, tempat ibadahnya orang musyrik. Kenapa? Ya, kita katakan alasan yang paling utama, tempat berkumpulnya syaitan. Seperti itu. Mereka menyekutukan Allah Jalla wa'ala, tidak lain dikarenakan apa? Syaitan yang membisiki mereka tersebut, sehingga menyekutukan Allah Jalla wa'ala, sehingga kufur kepada Allah Jalla Jalaluh. Tidak boleh. Tapi kalau misalnya berubah fungsi, kebetulan nih samping Masjid Imam Syafi'i ini ada gereja, kemudian misalnya mau dijual, boleh nggak kita beli? Boleh. Kemudian kita ubah fungsi jadi masjid, boleh nggak? Boleh. Tidak mengapa yang demikian. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang keberapa? Yang ketujuh, tempat maksiat. Apapun tempat maksiatnya, mau tempat pelacuran, tempat perjudian, atau nightclub dan seterusnya, diskotik dan seterusnya. Kalau itu memang tempat maksiat, tidak boleh kita melaksanakan ibadah sholat di tempat tersebut. Terasa nggak mungkin juga ya orang kalau mau maksiat itu ingat sholat ya. Misalnya mau berzina dengan pelacur, sebelum dia berzina nanya, aku belum sholat isya nih, ada musola nggak di sini? Rasanya nggak mungkin itu, mustahil. Menurut saya sih mustahil itu. Atau pingin mabuk misalnya nanya, musola ada enggak? Belum sholat maghrib sama isya nih misalnya kan. Asa enggak mungkin itu, mustahil. Rata-rata orang kalau sudah maksiat itu, sebagaimana disabdakan oleh Nabi, itu sepertinya iman tulpas ya, yang seperti payung kata Nabi SAW, ketika dia bertaubat lagi masuk lagi tuh iman. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang kedelapan, tempat pembuangan sampah. Kenapa? Kemungkinan ada najis di situ. Kemudian yang kesembilan, selokan, got. Kenapa nggak boleh? Kemungkinan ada najis di situ. Dan yang terakhir, yang ke-10, tempat yang pernah diazab dan disiksa. Subhanallah, seperti Madain Saleh. Kalau ke Al-Ulanya itu nggak ada masalah. Tapi 20 menit dari Al-Ula itu ada namanya Madain Saleh, atau 30 menit lah anggap. Ada namanya Madain Saleh. Itu pun tempatnya ditutup, nggak boleh kita masuk di situ. Nggak boleh. Kenapa? Tempat itu pernah diazab. Ya, kaumnya Nabi siapa? Nabi Saleh. Seperti itu. Nah, kaum apa namanya? Tsamud, ya kan? Seperti itu. Nah, itu pernah diazab di situ. Nggak boleh kita sholat di situ. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini 10 tempat kita katakan yang haram ya, kita tersebut melaksanakan ibadah sholat. Selain tempat itu, selain 10 ini boleh, tidak mengapa yang demikian. Taib, ini sampai jam berapa nih kajian? Gak mungkin, makanya saya bilang ada satu kaidah, ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Sesuatu yang gak bisa didapat seluruhnya bukan berarti ditinggal seluruhnya. Bukan begitu? Antum sih enak nih, kita yang ngomong nih puasa pak. Iya seperti itu, puasa masalahnya. Iya, antum sandar sambil tiduran dengan gitu ya. Ini puasa. Subhanallah, Pak Haji lagi, awas Ustaz, jam 9 ada lagi. Awas Ustaz, maghrib ada lagi. Maghrib sih alhamdulillah udah buka puasa ya. Ala kulli hal deh. Ya, nanti kita ini ya 10 menit lagi, habis itu pertanyaan ya. Pertanyaan lebih banyak kayaknya nih, saya yakin. Taib, kemudian masalah salah satu syarat sahnya ibadah sholat lagi kita katakan adalah masalah niat, bukan begitu? Masalah niat. Jadi syarat sahnya ibadah sholat ya, secara ringkas nih, cuma ada 6 pak. Yang pertama, suci daripada hadas, baik itu hadas besar ataupun hadas kecil. Hadas besar disucikan dengan cara mandi, sedangkan hadas kecil disucikan dengan cara berwudu. Jika kita tidak bisa mandi dan tidak bisa berwudu, diganti dengan apa? Tayammum. Yang kedua, syarat sahnya ibadah sholat suci daripada najis, terutama berkaitan dengan 3 tempat. Badan kita harus suci daripada najis, tempat sholat kita harus suci daripada najis, pakaian kita harus suci daripada najis. Jadi badan, pakaian, tempat sholat harus suci daripada apa? Najis. Kemudian yang ketiga adalah ya al-ilmu bidukhuli awqatis shalah al-khams, mengetahui masuknya waktu sholat fardu. Salat yang diwajibkan atas kita itu cuma 5, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Tentunya buat kita yang laki-laki salat Jumat ya. Nah, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 103, fa aqimus shalah innas salata kanat al mu'minina kitaban mauquta ya.
Nah, artinya kalau belum masuk waktu zuhur, boleh nggak kita salat zuhur sekarang ini? Nggak boleh kan? Nggak sah salat antum. Nah, kemudian yang keempat ya menutup aurat, sudah kita bahas tadi. Kemudian yang kelima menghadap kiblat. Ya, kiblat kita Ka'bah al-Musyarrafah yang ada di Mekah. Kemudian yang terakhir masalah niat. Nah, niat ini tempatnya di hati. Sepakat ulama, ya. Subhanallah, an-niyah mahalluha fi qalbi. La yajuzu at-talaffuz bil lisan. Niat itu tempatnya di hati, tidak boleh dilafatkan di lisan. Jelas ya? Nawaitu an usalli salatas subuh ya bi rak'ataini bi imam fulan bin fulan bi niyatin kada wa kada. Dengan lisan. Niat itu tempatnya apa? Di hati. Semua ibadah ya, niat itu tempatnya apa? Di hati, kecuali dua ibadah. Ibadah apa? Haji dan umrah, benar. Umrah dan haji. Kalau umrah dan haji kita katakan boleh untuk dilafatkan dengan lisan kita. Meskipun ada sebagian ulama itu bagian daripada ihlal, mengagungkan Allah Jalla wa Ala. Ya kan? Seperti ucapan kita, labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku sambut undanganmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah umrah ini. La ria'a wala sum'ata. Ibadah umrah yang diniatkan tidak ada ria dan sum'ah di dalamnya. Seperti itu, termasuk apa? Ibadah haji. Selain daripada itu, termasuk ibadah salat enggak boleh. Tempatnya niat itu apa? Di hati. Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi, beliau berkata begini, tidak ada seorang ulama pun dari imam empat seperti Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad ya, yang mensyaratkan melafadzkan niat dan membolehkan melafadzkan niat dengan lisan. Menurut kesepakatan mereka, niat itu tempatnya di qalbu, di hati. Ya, seperti itu. Naam, wallahu alam bissawab. Dan ini yang juga dikatakan apa? Oleh Al-Imam An-Nawawi ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Naam. Naam. Seperti itu. Dan Imam Nawawi ini dari kalangan apa? Mazhab Asy-Syafi'i. Ya, wallahu alam bissawab. Jadi, ya ini niat kita perbaiki. Wallahu alam bissawab. Tapi termasuk juga kesalahan nih. Sebelum salat dia baca surah Al-Mu'awwidzat. Seharusnya kan imam misalnya menegur dong para makmumnya berkaitan dengan saf salat. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Istawu wa'tadilu, tolong rapatkan dan luruskan saf. Sudul khalal, isi saf yang kosong, kan begitu. Bukan membaca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Lanjut lagi surah An-Nas, sebelumnya surah Al-Ikhlas. Ada lagi yang baca ayat kursi. Subhanallah, termasuk a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebelum salat nih. Ta'awud ada, di dalam salat ada. Tapi bukan di dalam salat. Di dalam salat tersebut tidak boleh baca-baca yang seperti itu. Fokus, kuatkan niat ya untuk melaksanakan ibadah salat tersebut. Seperti itu. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, ikhwan wa akhwati fid din, azani wa azakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala. Kemudian juga usahakan ya sebelum sholat tersebut ketika masuk ke masjid itu tenang. Jangan tergesa-gesa. Kita paling terakhir mendapatkan rakaat dari imam itu kapan Bapak? Ruku. Wa man adraka rak'ah faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapatkan rukunya imam berarti dia terhitung apa? Satu rakaat. Nah, makanya kata Nabi SAW, alaikum ya bis sakinati wal waqar. Ya, ketika kalian masuk ke masjid tersebut, ya hendaknya dengan tenang, dengan tentram. Hatta sudah iqamatus salat, hatta sudah salat. Kata Nabi di dalam hadis yang sahih ya, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 908 dan juga hadis nomor 635 dan juga hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim ya. Imam Bukhari mengeluarkan hadis ini ya dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 908 dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Sedangkan Imam Bukhari mengeluarkan hadis yang sama ini pada nomor hadis 635 dari hadis Abu Qatadah Haris bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu an.
Dan Imam Muslim juga mengeluarkan hadis ini dalam kitab Sahih beliau pada nomor hadis 603 dari hadis Abu Qatadah Haris bin Rib'i al-Ansari radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis salatu fala ta'tuha tas'auna." Jika sudah dikumandangkan iqamatus salat, maka janganlah mendatangi masjid itu dengan cara berlari kencang, tergesa-gesa, ya, hingga menghentakkan kaki yang begitu kencang sehingga orang yang salat terganggu. Waktuha tamshun, ya, datangilah masjid dengan berjalan yang tenang, santai, tentram. Alaikumus sakinah, hendaknya kalian masuk ke masjid itu dalam kondisi apa? Yang tentram, yang tenang, ya. Fama adraktum fasallu, jika antum mendapatkan rakaatnya imam sebagaimana imam, salatlah sebagai imam. Fasallu. Fama wama fatakum faatimmu, tapi jika sekiranya ada yang missing, ada yang terlewatkan, tinggal apa? Disempurnakan. Kurangnya 1 rakaat, ya tambah 1 rakaat, kan seperti itu. Artinya sempurnakan 1 rakaat tersebut. 2 rakaat, ya hilangnya, ya sempurnakan. Jangan sampai apa? Tergesa-gesa. Apalagi melihat imam ruku sudah langsung berlari, langsung ruku. Enggak begitu. Nah, ini termasuk kesalahan, ya, kita katakan. Dan ini kadang terjadinya apa? Sebelum sholat, kan? Ini terjadinya apa? Sebelum sholat. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, kemudian juga, ya, termasuk kesalahan sholat enggak pakai sutrah. Sutrah itu pembatas. Tujuannya sutrah itu untuk apa sih? Ya, untuk, ya, orang yang melewati orang sholat tersebut tidak berdosa. Itu tujuannya. Kalau kita sholat tanpa sutra, sholatnya sah enggak? Sah. Tapi kalau ada orang yang melewati kita ketika sholat, dia berdosa. Dan dosanya itu apa? Dosa besar. Subhanallah. Sampai Nabi mengatakan, lebih bagus kalian berdiri aja, jangan lewati orang sholat, ya. Selama apa? 40, ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 40 pekan, ada yang mengatakan 40 bulan, bahkan ada yang mengatakan 40 tahun. Saking apa? Artinya kan berbahaya betul melihat orang sholat. Makanya kita bikin sutra, ya, kita letakkan sesuatu di depan sujud kita, apapun. Ini misalnya, atau tempat tisu ini, apapun. Gak mesti 1 siku begini, gak mesti. Ini memang pendapat daripada Syekh Nasiruddin Albani. Ya, 1 siku ini, ya, kita katakan, ya, apa namanya, ini sejengkal, ya, ya, tiangnya sejengkal seperti itu. Ini ijtihadnya siapa? Ya, Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Tapi majelis ulama mengatakan apapun bisa untuk jadikan sutra, ya. Misalnya pena, kita kebetulan bawa pena, itu jadikan sutra, nggak ada masalah yang demikian, ya. Atau tempat apapun, tiang, tembok, dan seterusnya. Nah, sutra itu wajib untuk siapa? Imam, dan yang kedua orang yang sholat sendirian. Misalnya anak batal, subhanallah, pintu kan cuma ini sama itu, kan. Kemudian anak lewat itu, para makmum yang sedang sholat, untuk keluar untuk mengambil air wudhu lagi, dosa enggak anak? Tidak. Kenapa? Karena sutrahnya makmum diwakili oleh imam. Jawabannya, ya, sutrahnya makmum diwakili oleh apa? Oleh imam. Berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bapak-bapak, insyaallah nanti to be continue lah, lain kesempatan. Mungkin saya, mungkin ustadz yang lain. Sekarang jam 6:15 sudah. Ada pertanyaan? Langsung, ya. MC mana tadi hostnya? Langsung, ya, nggak apa-apa. Oh ya Pak, Bismillah Pak. Nah, nanyanya jangan menjurumuskan saya ke jurang, Pak, ya. Nah, monggo Pak, silakan. Fika barakallah. Nah, iya, robot. Ya, berkaitan dengan mainan anak, berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah. Waktu itu Ibunda Aisyah itu masih belia, kan, masih kecil. Beliau punya boneka. Nah, boneka itu kan makhluk bernyawa, kan, manusia, ya, pastinya. Nah, dibolehkan oleh Nabi SAW. Rasulullah enggak menegur Ibunda Aisyah.
Seperti itu. Artinya kalau itu memang mainan anak ya, seperti misalnya boneka beruang atau boneka apa misalnya Barbie ya. Ya, tapi usahakan pakai hijab tuh Barbie-nya itu, jangan enggak. Takutnya berpengaruh di otak pikiran anak perempuan kita kan seperti itu. Nah, seperti itu. Kalau antum beli Barbie itu di Jazirah Al Arabiyah itu pakai hijab tuh Barbie-nya ya. Benar. Nah, subhanallah. Atau apalah bonekanya ya, atau kuda-kuda apa kalau anak-anak laki-laki robot itu. Robot-robotan. Atau yang dianggap oleh dia itu superhero tadi. Nah, kalau itu memang mainan anak, enggak ada masalah, Pak. Mainan anak seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, adapun nanti untuk gambar ya, tujuan untuk pendidikan, untuk memahamkan tuh anak. Ya. Ya, anak TK misalnya. Kan sekarang ada YouTube misalnya. Kita bisa mempertontonkannya itu lewat langsung audio visual itu. Oh, ini jerapah, ini harimau dan seterusnya. Karena di TK itu kan ada gambar-gambar, tapi kepalanya ditutup. Asumsi anak kita, gajah nggak punya kepala gitu loh. Ya kan? Atau matanya ditutupin, hidungnya apa semua gitu. Nah, itu kita katakan lebih bagus lewat apa? Lewat yang visual tadi itu, yang ada gambarnya itu, yang jelas ada suaranya. Audio visual itu kan ada gambarnya, ada apa kita katakan, ada suaranya ya, jadi mereka paham seperti itu. Yang jelas selama itu mainan anak Pak, nggak ada masalah. Wallahu alam bissawab. Jelas Pak? Ya Pak Haji. Di bawahnya Pak ya, kayak misalnya di sini nih, di bawah ini ada alur untuk kotoran, kan nggak langsung kan, ya itu nggak ada masalah Pak. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada yang lain? Ya. Iya. Teruskan salat antum enggak? Teruskan nanti setelah selesai sholat kita ingatkan, maaf ya akhi, antum tadi ini pakaian nggak layak dipakai sholat. Karena kita nggak mungkin tuh membatalkan, karena kita sudah masuk seperti itu. Nanti menegurnya apa? Setelah selesai sholat. Sholat antum sah, sholatnya imam tadi itu yang nggak paham, bagian belakang itu kelihatan juga sah. Cuma kita yang berada di belakangnya wajib untuk menegur dia tuh setelah selesai sholat, seperti itu. Agar jangan sampai nanti ketika jadi imam dia atau ketika dia sholat memakai apa? Pakaian atau celana yang seperti itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Jelas Pak? Nah. Ya. Waalaikumsalam. Ya. 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 Niat itu kan muncul seketika. Antum habis ini mau kemana? Setelah kajian ini mau kemana Pak? Enggak, ana tanya antum. Ba'da kajian ini, setelah kajian ini, antum mau kemana? Pulang kan? Muncul gak niatan itu? Gak mungkin dong antum keluar dari masjid ini, nawaitu an akhruja min hadzal masjid ya liruju atau ya ilal bait, kan seperti itu, iya kan? Nah, artinya niat itu muncul seketika. Ketika kita mau sholat duha nanti nih, mau sholat duha kan, subhanallah, muncul seketika, ana mau sholat duha, ini waktu duha, langsung Allahu Akbar lillahi ta'ala, karena Allah, ikhlas. Muncul apa? Seketika. Kayak kawin Pak, ibadah enggak Pak? Haji,
Antum udah kawin belum? Sudah nikah belum? Sudah ya. Ibadah bukan? Ibadah. Ada nggak penghulu menyuruh antum? Coba niat dulu. Ada nggak? Nggak ada kan? Pasti antum niat. Ini niat kawin kok. Paling ya fulan bin fulan, angkahtuka wa zawwattuka mahtubataka binti fulana binti fulan bimahar kada bikada nakdan. Antum langsung jawab qabiltu nikah wa tazwijah bimahrin mazkur. Ya fulan bin fulan, aku nikahkan dan aku kawinkan putriku yang bernama fulana binti fulan dengan mahar sekian sekian dibayar tunai. Antum langsung jawab kan? Aku terima nikahnya dan kawinnya fulana binti fulan dengan mahar yang tersebut. Nah, hati antum pasti menikah dong. Masuk ke tempat ya siap untuk akad nikah itu pasti mengucapkan itu, dalam hati pasti ada sudah. Dan itu muncul seketika, subhanallah. Karena orang yang tadi, maaf ya Pak ya, ini sekedar untuk ini saja. Tempatnya kan di hati. Pertama kan memang ini kan arahan Nabi Muhammad ya kan, seperti itu. Kita kalau mengucapkan begitu ya dengan lisan kita kayaknya mau info sama Allah. Allah, aku sholat, aku jam sekian sholatnya ya Rabb. Kan seperti itu. Seakan-akan Allah tidak tahu apa yang kita lakukan. Allah Maha tahu dong apa yang di hati kita. Bukan begitu Pak? Allahu a'lam. Jadi pasti niat itu muncul seketika itu. Sholat duha, niatan pasti duha ini. Nggak mungkin. Nah makanya ada orang yang kadang ragu-ragu. Kenapa? Syaitan khinzib atau khanzab menggoda dia. Akhirnya dikuatkanlah dengan ucapan tadi itu. Jadi nggak bagus kan? Memang syaitan itu selalu menggoda kita. Bagaimana caranya sholat itu jadi nggak baik kan, seperti itu. Nah jadi begini Pak, kita katakan sekali lagi, niat itu apa? Muncul ketika kita akan mau melakukan perbuatan itu. Nggak mungkin orang tersebut berbuat tanpa ada niat. Benar nggak Pak? Selama dia berakal. Satu-satunya manusia yang berbuat tanpa niat yaitu apa? Majnun, orang gila. Seperti itu. Orang gila itu subhanallah kita katakan tertawa, hehehe, ketawa, nangis. Kan seperti itu. Makanya ya orang gila tersebut nggak dianggap dalam menjalankan syariah itu apa? Tidak dianggap. Wallahu a'lam bishawab. Jadi automatically Pak, niat itu pasti muncul. Apalagi antum sudah terbiasa. Ini salat duha, pasti sudah muncul itu. Antum semua akan salat duha kan? Pasti muncul. Sekarang aja udah muncul. Apalagi ketika akan melaksanakan ibadah salat duha, pasti antum niatkan, oh ini 2 rakaat sekali salam. Itu pasti ada. Seperti itu. Oh ana niatan 4 rakaat sekali salam. Pasti ada muncul seperti itu dalam hati kita. Lillah, karena Allah Jalla wa ala. Wallahu a'lam bishawab. 6 menit lagi. Ada pertanyaan? Ustaz, Afwan Ustaz. Ibu-ibu nggak ada yang nanya nih? Ada Ustaz dari ibu-ibu. Oh iya ibu-ibu. Nah, kertas. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, Afwan mau bertanya, bagaimana jika baju perempuan yang menyerupai laki-laki pakai celana dan kaos tetapi dipakai di rumah, itu bagaimana Ustaz? Kalau di rumah pakai daster juga boleh, selama di situ tidak ada laki-laki yang bukan mahramnya. Subhanallah, di kamar misalnya ada suaminya kan, suami mahram. Misalnya subhanallah, pakaian maaf ya di kamarnya nih, pakai baju ya piyama misalnya, atau mungkin pakai daster doang di rumahnya dan di kamarnya, boleh nggak? Boleh. Di situ kan semua mahram tuh, ada suaminya, ada siapa anaknya, anak itu kan mahram seperti itu. Kecuali ada tamu yang bukan mahramnya misalnya, maka dia pakai hijab. Jadi ibu-ibu berhijab ini wajib ketika keluar rumah, ketika ketemu dengan laki-laki yang bukan mahram. Adapun ketika ibu mau tidur, nggak apa-apa hijabnya dilepas, kan tidurnya sama suami atau tidurnya sama mahramnya kan, seperti itu. Di kamar misalnya, ya jelas ibu-ibu. Artinya kalau kita di kamar misalnya atau di rumah kita, di situ cuma ada suami kita, anak-anak kita ya, yang laki-laki misalnya, itu kan semua mahram. Kita pakai daster pun nggak ada masalah. Ibu-ibu tuh wajib pakai hijab berbusana muslimah ketika ibu-ibu berjumpa dengan laki-laki yang bukan mahram. Yang kedua, ibu-ibu wajib pakai hijab busana muslimah seluruh tubuh tertutup kecuali wajah dan kedua telapak tangan ketika ibu sholat. Kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jelas Pak? Ibu-ibu jelas? Nah, yang kedua Ustaz, apakah boleh sholat menggunakan cadar, apakah diperbolehkan Ustaz? aslinya nggak boleh.
ya, ihram umrah, ihram haji, enggak boleh juga. Kata Nabi SAW, la tantakibul mar'atu, la tantakibu al-muhrimatu wala talbasul qafazaini. Tidak boleh perempuan yang ihram, baik ihram haji ataupun ihram umrah, ya, menggunakan cadar atau penutup wajah, ya, atau burku, ya, atau juga menggunakan sarung tangan, ya, termasuk ibadah sholat, ya. Disebutkan bahwasannya ketika sholat itu seluruh tubuh tertutup illal wajah wa kafaini, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ketika ibu-ibu itu sholat, dia harus buka itu penutup wajahnya, cadarnya tadi. Kecuali illa ibu-ibu, kecuali ini, tahu-tahu ada laki-laki yang lewat, ibu tutup lagi. Ketika laki-laki itu sudah melewati ibu buka lagi. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan sepertinya sih nggak ada kan di masjid kita ini, ya, ketika ibu-ibu sholat itu langsung apa, memplototin ibu-ibu satu persatu, kan nggak ada, ya kan? Saya yakin nggak ada lah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ibu-ibu ketika sholat, penutup wajahnya itu dibuka, ya, apapun namanya, entah buku, entah cadar, atau banadi, apa namanya itu, apa bu namanya bu, cadar itu, ban ya, nikob kan bahasa Arab, cadar. Enggak, modelnya itu ada modelnya gitu loh. Hah? Bandana, benar, bandana. Yang model begitu kan? Iya. Masa ibu-ibu enggak paham sih? Ya Allah ya Rabb. La ilaha illallah. Kok bapaknya yang beli? Jangan-jangan enggak paham. Hijab kelelawar tahu bu ya? Tahu bu? Pakai khimar tahu? Yang benar nih. Kemudian apalagi satu lagi umbrella, ya. Nah, yang jelas selama 8 syarat tadi ada bu, monggo silakan ibu pakai seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan gak mesti warna hitam bu ya. Subhanallah, ibu dianggap orang cuma pakaian satu kayaknya ibu ini kan, seperti itu. Nah nanti antum beli juga tuh, misalnya ya, sebagai suami itu, boleh nggak sih ibu warna hijau bu? Boleh. Biru boleh nggak bu? Boleh. Merah boleh nggak? Boleh. Subhanallah, apa tuh yang marun itu? Boleh. Cuma memang dianjurkan warna-warna gelap. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan warna itu tidak masuk 8 kriteria tadi itu, putih sekalipun boleh bu, asal memenuhi 8 syarat tadi itu. Jelas ya? Corak sekalipun juga boleh, asal memenuhi apa? 8 syarat yang kita sebutkan tadi. Jelas ibu-ibu? Nah, Allahu Akbar. Kita perlu jelaskan nih, khusus kajian ibu-ibu kayaknya ini untuk masalah pakaian ini. Jelas ibu-ibu? Alhamdulillah. Ibu-ibu yang hadir berapa nih? 20 ada? Nah, step. Ada yang lain? Ibu-ibu penutup? Enggak ada? Bapak-bapak, satu lagi? Ya, terakhir. Ini mewakili Gen Z nih. Waduh, anak kecil nih. Biasanya saat kita sholat duha di kelas, tiba-tiba ada yang mendatangi kita mengucapkan salam dengan tambahan Assalamualaikum, yang tidak jawab dengan adalah orang kafir. Yang jelas salam kita itu kita katakan untuk muslimin saja. Assalamualaikum yang kita berikan untuk orang muslim. Yang kedua, salam yang kita gunakan juga yang ciri khasnya Islam. Tidak menggunakan salam-salam yang ciri khasnya apa? Non muslim atau apa? Atau kafir. Jelas ya? Nah, adikku nggak perlu ikut itu kalau yang begitu. Cukup kalau di situ ada muslim, semuanya muslim, meskipun ada non muslim, kita mengucapkan salam boleh nggak? Boleh, ya kan? Kalau misalnya nih, ya, adikku ini kebetulan lagi ngasih wejangan, kebetulan semuanya non muslim atau kafir, kita ucapkan yang sifatnya yang kebiasaan kita aja, yang itu nggak ada kaitannya dengan syariat dan agama. Misalnya kebetulan ngasihkan wejangan itu pagi, selamat pagi, good morning, apa kabar semua, sehat, salam olahraga, kan begitu aja. Jelas ya? Nggak perlu yang menggunakan salam-salam dari mereka tersebut. Cukup kita katakan kalau di situ ada muslim, kita mengucapkan salam. Ucapan salamnya orang muslim. Karena ini ciri khasnya orang muslim. Kita tidak memakai salamnya non muslim atau apa?
kafir. Wallahu alam bissawab. Barakallahu fikum Bapak dan Ibu, semoga Bapak dan Ibu dalam lindungan Allah Jalla Jalaluh, sehat walafiat, dimudahkan dalam masalah rizki dan nikmat, dipanjangkan umur di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala, terhindar dari musibah dan malapetaka, dan dijauhkan dari kesusahan dan kesulitan. Semoga Bapak dan Ibu yang ikut kajian di pagi ini ya di Masjid Imam Syafi'i ini tahun depan bisa haji. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.